Shalom, damai di hati, pujakan nama Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin mengucapkan selamat datang kepada kita semua, dari bapak-bapak, ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu dan kaum lansia yang berkesempatan untuk beribadah pada saat ini, meskipun dalam rumah kita masing-masing. Dan ibadah pada saat ini akan dilayani oleh yang kekasih Ibu Pendeta Desi Manumpilewan Magister Teologi, pendamping Kadim Bapak Penatua Aswin Lumintang dan Ibu Syamas Mary Rarung Sumlang, organis Saudara Febrian Koyo, kantoris Saudari Elizabeth Manumpil, dan Saudari Pertiwil Lampus. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah ibadah Minggu bentuk yang pertama di hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020 kita akan mulaikan. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudaraku, sungguh kita bersyukur atas tangan Tuhan yang senantiasa memegang dan memimpin hidup kita hingga kita disertainya memasuki bulan yang baru. Seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan sumber berkat. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kasih dari Sorga. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini, Roma pasal 9 ayat 15 hingga 16 berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Kita nyanyikan Ku Diberi Belas Kasihan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, dengan jujur kita mengaku dosa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pengasih dan penyayang, yang senantiasa peduli atas kehidupan kami. Allah yang selalu berbelas kasihan dan terus tergerak hati atas kehidupan umat-Mu. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan Allah. Karena Engkau Allah yang sudi merelakan putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus datang menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami umat-Mu diselamatkan. Kami menikmati anugerah yang bersumber dari Tuhan, yang dalam perjalanan kehidupan kami sungguh menyaksikan keabadian kasih-Mu itu. Tuhan, kami menyadari di perjalanan hidup ini, ketika banyak hal yang kami jumpai dalam kami berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami masing-masing sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Kadang kami kurang peka dan peduli dalam kehidupan kami bersama, untuk mau melakukan apa yang Engkau kehendaki, segala ketetapan dan perintah-Mu, untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau lewat tutur kata dan perbuatan kami. Sadarlah kami Tuhan, kadang karena keegoisan dan kepentingan kami, maka hidup yang kami jalani, kami tidak lagi menjadi alat kesaksian Tuhan, tetapi menjadi batu sandungan. Siapapun kami dan apapun kami Tuhan, saat ini kami tersungkur di hadirat-Mu yang kudus, memohon kiranya belas kasihan dan rahmat-Mu kembali tercurah atas kami. Selidiki hati, pikiran, perasaan hidup kami. Ampuni dan baharui kami semua dalam pembaharuan yang sungguh di dalam Tuhan, sehingga hidup yang kami jalani dan kami maknai, kami mau meneladani apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudi mengampuni salah dan dosa kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Ya Allahku di cahya-Mu. Saudara-saudaraku, dengarkanlah berita pengampunan Allah
Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 78 hingga 79 berkata, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Jemaat diundang berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Maka saat ini mari bersama-sama kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut menyanyi Setiamu Tuhanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 hingga 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Agunglah kasih Allah. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari kita berdoa mohon kekuatan Roh Kudus. Mari berdoa. Agunglah Engkau, ya Allah Tuhan kami, karena kasih-Mu yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Kami ada sampai saat ini, bukti dari cinta dan kasih-Mu yang luar biasa. Kami dikuatkan, kami digembalakan oleh Engkau Tuhan, di hari-hari perjalanan hidup kami semua, sehingga tanpa terasa kami telah memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2020 ini. Dalam persekutuan hari Minggu kudus dan mulia ini Tuhan, walaupun masing-masing anggota keluarga beribadah di rumah masing-masing, dan kami yang ada di rumah-Mu yang kudus, kami sungguh membutuhkan lawatan-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu dalam Alkitab. Sinari kami dengan pelita firman-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami tertuntun terarah belajar dari firman-Mu tentang apa yang Engkau kehendaki kami lakukan di sepanjang persiarahan hidup kami di dunia ini. Berfirmanlah untuk kami semua, karena kami sungguh merindukan sapaan lembut dan kasih-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan kami semua, kami memohon kepadamu. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat pada Matius 9 ayat 35 sampai 38. Sekali lagi
Kita akan membaca Alkitab yang terdapat pada Matius 9 ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Shalom. Kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika memasuki bulan Juni ini, sebagai warga Gemim, ada momen yang tidak pernah dilupakan, yaitu hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-189, tepatnya nanti tanggal 12 Juni. Oleh peranan Roh Kudus telah mendatangkan para misionaris di tanah Minahasa, baik Riedel dan Swartz, juga misionaris lainnya. Baik jemaat yang ada di desa, yang ada di kota, telah menikmati Injil yang telah ditabur, bertumbuh dan berbuah. Dan oleh belas kasihan Tuhan, kita sementara menuai hasilnya, walaupun diperhadapkan dengan berbagai tantangan, ancaman, dan pergumulan. Nah, saudara-saudara, di minggu berjalan ini, sebagaimana bacaan Alkitab kita, Injil Matius 9 ayat 35 hingga 38, dalam tema mewujudkan belas kasihan Allah. Pelayanan Yesus mengunjungi seluruh desa dan kota tanpa terkecuali dengan cara berkeliling. Artinya Yesus terus bergerak mengabarkan Injil di tengah-tengah masyarakat. Dia harus berpindah-pindah untuk mencapai sebanyak mungkin orang yang bisa diraihnya. Kedatangan Yesus membawa pengharapan kepada mereka, baik yang ada di kota, yang ada di desa, kaya maupun miskin, dan bagi setiap orang yang rindu jamahan tangannya, lebih khusus bagi orang yang sakit. Yesus datang untuk memberitakan Injil tidak pada satu tempat, saudara-saudara, tetapi pada tempat-tempat lain juga. Maka setiap hari semakin banyak yang ikut berjalan mengikut Dia, karena mereka rindu mendengar ajaran Tuhan. Dalam pelayanannya ada 3 hal yang selalu dilakukan Yesus, yaitu pertama, Ia mengajar, Ia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dan ketiga, Ia melenyapkan atau menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan yang ada. Injil Matius mencatat bahwa Yesus tergerak hati oleh belas kasihan, compassion, atau perasaan menderita bersama, yang diartikan bahwa perasaan yang dialami Yesus adalah perasaan yang sebenarnya juga dialami oleh orang-orang pada saat itu, bahkan juga saat sekarang ini. Seperti adanya kebingungan, ada kesedihan, ada kehausan, ada keputusasaan, kelelahan, ada ketakutan yang sungguh mencekam.
Tetapi semua itu saudara-saudara, dibalut dalam kasih sayang dan keinginan bagaimana memperbaiki keadaan itu. Perasaan Yesus membuatnya tidak tahan untuk menempatkan diri di tengah-tengah orang banyak yang melakukan sesuatu demi membebaskan mereka dari belenggu penderitaan itu. Melalui cerita ini, melalui pengalaman ini, Yesus pun mengajak kita memiliki perasaan menderita bersama, empati bersama dengan sesama kita. Dan untuk bisa sampai pada perasaan-perasaan ini, tentunya kita harus mampu mengalahkan ego kita. Meninggalkan kepentingan kita sendiri untuk melihat orang lain sebagai wajah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi, perasaan menderita bersama atau empati bukan berbuat demikian hanya supaya dilihat, bukan hanya supaya dipuji orang, tetapi sungguh keluar dari sebuah ketulusan hati. Dengan demikian kita telah menjalani tugas kemuritan kita. Jangan pernah jemu untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya dalam ayat 38 bacaan Alkitab kita. Siapakah yang dimaksud para pekerja yang dibutuhkan oleh Yesus? Kita semua adalah pekerja itu. Yang Tuhan tempatkan baik sebagai suami, istri, anak-anak, dalam pekerjaan sebagai karyawan kah, sebagai guru kah, ASN, THL, pedagang, buruh dan seterusnya. Bagaimana kita mau bekerja dengan semangat memberitakan kabar baik melalui tutur kata dan perilaku kita. Dengan selalu memiliki hati yang peka, yang peduli pada kebutuhan sesama kita. Bahkan khusus sebagai seorang pelayan, kita terpanggil melayani Tuhan untuk mengajar orang banyak tentang kasih Kristus. Karena masih banyak orang yang haus akan kebenaran dan mengalami kelelahan, serta mungkin merasa terlantar, disingkirkan, diasingkan, dan dijauhkan. Mari kita lihat sekeliling kita. Kita pandang sampai kedalaman hati kita. Bagaimana kita memiliki sikap kerja seperti Yesus, yang terus mengabarkan Injil serta memiliki hati yang penuh berbelas kasihan. Berusaha menolong yang lelah, mengobati yang terluka, melawan kebencian, meredahkan amarah. Kita mau menghibur yang berduka, menguatkan yang sakit dan mengangkat mereka dari kemiskinan. Bahkan banyak hal yang harus kita lakukan ketika kita memiliki hati yang peka, peduli dan berbelas kasihan. Dan memang saudara-saudara, tidak banyak orang yang bersedia melakukan hal-hal itu. Tidak banyak orang yang memberikan dirinya untuk melihat kesulitan orang lain. Lebih banyak orang memiliki bersikap aman, mementingkan diri sendiri. Untuk itulah dalam bacaan Alkitab kita Yesus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Dan saat ini Yesus mengajak kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Sekarang ini maukah saya, saudara-saudara, memiliki hati seperti Yesus yang memandang sesama sebagai seorang sahabat, yang siap bersama di tengah-tengah penderitaan mereka, siap terlibat bersama, berjalan bersama dalam kesulitan. Dan inilah panggilan kita sekalian sebagai orang-orang yang telah diselamatkan.
Saudara-saudara, tugas kita bukan hanya sekedar menceritakan Kristus kepada orang lain, melainkan menunjukkan Kristus kepada mereka bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hidup dan perbuatan yang nyata, berkata jujur dan bertindak benar. Marilah kita memupuk rasa persaudaraan dan kasih terhadap satu dengan yang lain. Mari kita terus menggugah dan menggali sikap peduli kita kepada sesama. Kita mau peduli dan peduli bagi sesama dalam doa maupun tindakan nyata kita saat ini. Karena kehidupan orang percaya, sikap peduli itulah juga karakter kita. Saat yang berkelebihan membantu yang berkekurangan. Saat orang tidak memilih menari di atas derita orang lain, tapi hadir bagi mereka untuk menolong, menopang, bahkan menawarkan perlindungan. Saudara-saudara, kita harus hidup sebagaimana yang Yesus ajarkan. Sekalipun zaman berubah dengan cepatnya, tapi belas kasih Yesus tidak pernah berubah. Belas kasihan Yesus sanggup menjawab, memberi jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi, masalah global yang sampai saat ini menjadi pergumulan kita, pandemi COVID-19. Karena itu, saudara-saudaraku, maukah engkau memiliki hati seperti Yesus? Hati yang mudah digerakkan oleh belas kasihan. Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk melakukan apa yang diteladankan oleh Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan penuh syukur dan sukacita, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita menyanyi syukur padamu ya Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendoakan doa persembahan yang kita sudah berikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, di hari Minggu ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami Jemaat Ebenezer Bumi Beringin, boleh beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, tadinya kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati kudus akan persembahan yang kami sudah berikan itu, agar bisa melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan boleh terpakai di Jemaat Ebenezer Bumi Beringin. Berkatilah kami Tuhan jemaat yang sudah memberikan persembahan. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan yang kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepadamu. Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan daftar hari ulang tahun anggota jemaat tanggal 7 sampai dengan 13 Juni tahun 2020. Hari Minggu tanggal 7 Juni, adik Pierre Sumual HUT ke-11 kolom 2, adik Theophilus Ole HUT ke-3 kolom 3, saudara Heri Tolinggi HUT ke-25 kolom 4, saudari Linda Clara Usuman HUT ke-34 kolom 5, Ibu Ineke Rantung Pakekong HUT ke-53 kolom 8. Senin 8 Juni, Bapak Feki Yosua Walangitan HUT ke-45 kolom 8. Selasa 9 Juni, adik Tania Jessica Hermawanto HUT ke-14 kolom 1. Rabu 10 Juni, saudara Rivaldo Aldo Paendong HUT ke-19 kolom 6, saudara Raymond Jonathan Tendean HUT ke-16 kolom 8. Kamis 11 Juni, Ibu Hoshe El Mengko Langkun HUT ke-44 kolom 4, saudari Louis Sophie Lumalente HUT ke-15 kolom 12, saudari Yuliana Marcelina Mande HUT ke-18 kolom 13. Jumat 12 Juni, Bapak Raka Mursalino Molyo HUT ke-23 kolom 1, Ibu Betty Sumual Tandi HUT ke-60 kolom 2, Bapak Syamas Lendi Erkoyo HUT ke-55 kolom 3, Bapak Toar Saisar Kawan HUT ke-29 kolom 3, Ibu Yunita Patinama Lumowa HUT ke-34 kolom 4, Bapak Joni Tendean HUT ke-55 kolom 8. Sabtu 13 Juni, adik Etsar Dominik Manangkalangi HUT ke-2 kolom 1, Bapak Yudi Winarno HUT ke-63 kolom 5, Bapak Roni Anderi Rotinsulu HUT ke-56 kolom 10, Bapak Roni David Richard HUT ke-49 kolom 12. Dan daftar ulang tahun perkawinan Senin 8 Juni, keluarga Limpong Makawata HUT ke-46 kolom 2, keluarga Lakmau Palijama HUT ke-26 kolom 13, dan Senin 12 Juni, keluarga Bohang Koas HUT ke-16 kolom 4. Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Tuhan, betapa agung dan mulialah Engkau yang dalam setiap pekerjaan tangan-Mu mendatangkan berkat sukacita dan pengharapan. Dan ini menjadi keyakinan kami anak-anak-Mu di perjalanan kehidupan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami boleh ada di minggu pertama bulan Juni tahun 2020. Kami masih diberikan waktu dan kesempatan di hari Minggu kudus dan mulia ini untuk beribadah bersama, walaupun masih di rumah kami masing-masing. Kami memuliakan Engkau Tuhan, karena kami menyadari juga bahwa dalam berbagai bentuk persoalan hidup, tantangan, masalah, penderitaan, dan pergumulan, sebagaimana yang kami alami gumuli saat ini, di tengah-tengah dunia ini, termasuk kami di sini. Engkau Tuhan yang terus tergerak hati dengan belas kasihan,
sebagaimana juga karya pelayanan Yesus pada masa yang lampau. Mengajar dan menyembuhkan. Kami yakin Tuhan, karya pelayanan-Mu itu tetap ada kini dan selama-lamanya. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami semua juga memiliki hati yang tergerak oleh karena belas kasihan. Bahwa di tengah-tengah situasi keadaan saat ini kami tidak hanya memikirkan diri sendiri kepentingan, tetapi bagaimana kami juga terlibat dan mau mengulurkan tangan bagi sesama di sekitar kami. Kami mau berjalan bersama. Kami mau bekerja bersama, bergotong royong ketika pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya ya Tuhan, kami dimampukan bersama-sama untuk boleh memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan mau melakukan segala aturan, himbauan, perintah lewat pemerintah dan gereja kami. Karena itu Tuhan, pakai terus pemerintah kami dengan segala hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Sehingga usaha upaya-upaya yang diambil, kebijakan dan keputusan yang ada adalah untuk kesejahteraan, kepentingan bersama dan kemuliaan Tuhan. Berkati pemerintah kami mulai dari pusat, presiden, wakil presiden, jajarannya yang ada. Di daerah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, wakil gubernur, jajaran yang ada. Kabupaten kota yang ada, khususnya juga di kota Manado, sampai yang ada di kelurahan. Biarlah pemerintah yang adalah hamba Allah juga dipakai Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan seluruh masyarakat yang mau bergotong royong. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tim medis, dokter, perawat. Tuhan, mereka juga penuh dengan keterbatasan. Ketika mereka terus memaksimalkan usaha upaya pelayanan medis, sehat, kuatkan, hiburkan, mampukan mereka, bentengi mereka dengan selamat sejahtera bersama keluarga yang ada. Kiranya mereka juga selalu ada hati yang penuh belas kasihan, melayani, merawat, baik para pasien, bahkan juga saat ini yang terpapar virus corona. Berkati juga para relawan, TNI, Polri yang semuanya ada di garda depan. Bahkan juga kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini telah terpapar karena virus corona. Bangkitkan semangat juang mereka. Pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kiranya kami juga terus mau peka dan peduli dengan keadaan sekitar kami. Khususnya yang terpapar virus corona. Sehingga kami tidak akan berpikir negatif dengan mereka di tengah-tengah pergumulan bersama saat ini. Tuhan, ada berbagai bentuk pergumulan juga dalam hidup kami pribadi, keluarga-keluarga. Oleh karena dampak dari virus corona. Baik yang telah dirumahkan, di PHK, atau juga tidak dapat melaksanakan pekerjaan mereka setiap hari karena situasi keadaan yang membatasi. Bangkitkan semangat juang mereka, bahkan iman pengharapan kepada Tuhan. Dan kami juga dimampukan untuk menolong dan mengulurkan tangan kasih kami. Terima kasih banyak Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami, tapi kami juga bersyukur dan bergembira untuk anggota jemaat kami yang akan merayakan hari ulang tahun baik pribadi dan pernikahan di sepanjang minggu berjalan. Karuniakan umur panjang, sehat dan kuat. Biarlah mereka terus memaknai hidup ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Di minggu berjalan ini sebagai warga Gemim kami juga bersyukur atas perayaan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-189 tahun. Kiranya kami akan tetap bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah-buah yang baik.
Dan kami juga ya Tuhan akan terus terpanggil bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah-tengah kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa kehidupan kami, Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, baik badan pekerja majelis jemaat pelayan khusus, perangkat pelayanan yang ada, baik kostor, security, pegawai, bahkan juga ya Tuhan multimedia, pemuda jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, yang juga tergerak hati mereka selalu untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan seperti saat ini. Berkatilah mereka Bapa dalam kehidupan masa muda meraih segala rencana, harapan, cita-cita dan cinta. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu, anggota jemaat kolom 1 sampai kolom 15 dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, sampai yang ada di lanjut usia. Sehat kuatkan kami, jaga lindungi kami Bapa. Iman kami tidak akan goyah karena pergumulan ini. Tetapi kami mau semakin dekat, setia kepada Tuhan. Mau merendahkan hati kami kepada Tuhan. Dan ajar kami terus bersyukur, berserah, dan melibatkan Engkau dalam perjalanan hidup kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya ketika kami juga akan ada dalam tatanan hidup new normal. Beri kami kesiapan. Segala yang dibutuhkan dan dianjurkan yang harus kami lakukan. Kiranya Engkau beri juga kepatuhan bagi kami semua untuk mau melakukannya ketika kami akan memasuki tatanan hidup new normal. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini, esok, dan seterusnya. Kami terus memohon kepadamu ya Tuhan. Anugerahkan kami keselamatan. Dan ya Tuhan, anugerahkanlah kami kemujuran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami doa Bapa kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam nyanyian penutup, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang telah berkesempatan ibadah pada saat ini. Dan juga diucapkan terima kasih kepada yang terkasih Ibu Pendeta Desi Manumpilewan Magister Teologi, pendamping Kadim Penatua Aswin Lumintang, dan Syamas Mary Rarung Sumlang. Dan juga kepada petugas-petugas ibadah, organis Saudara Febrian Koyo, kantoris Saudari Elizabeth Manumpil, dan Saudari Pertiwi Lampus. Dan juga diucapkan terima kasih kepada multimedia pemuda Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Dan biarlah senantiasa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat diundang berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyi klik nomor 448 ayat 1 dan 2. Zaman sekarang berjagalah. Bergerak
Pergilah dalam keyakinan bahwa kasih-Nya selalu baru tiap pagi dan besar kesetiaan-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera melimpah-limpah dalam hidupmu. Bapa kita di dalam Yesus Kristus memberkati segala keperluan jasmani dan rohani kita dalam kekayaan roh-Nya, supaya engkau dan seisi rumahmu diberkati dan terberkati. Selamat hari Minggu, silakan duduk.